Papua. Dalam hal ini dari Dinas Tridakop Kerusian Perdagangan Provinsi Papua. Selamat pagi. Bapak Ibu perlu ketahui ini bapak-bapak dari tim penanganan dan pengawasan COVID-19 dari Provinsi Papua. Maka saya akan mengulangi supaya mereka juga perlu ketahui terekam di dokumen mereka sebagai tim. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ya saya mengulang. Terima kasih. Kami dari Kerukunan Masyarakat Pegunungan Tengah Lapago, KMPTL Provinsi Papua, menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua yang menangani pencegahan COVID-19 dan penanganan pembagian sembako kepada seluruh masyarakat Papua dari beberapa ormas yang sudah terdaftar di Kesbangpol Provinsi Papua. Dalam hal ini, kami dari Kerukunan sudah mengajukan data kepada pemerintah Provinsi Papua. Data pertama 1161 sesuai dengan KTP yang kami kumpul, dan data kedua 1000 lebih, jadi jumlahnya 2072. Namun setelah diverifikasi oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Papua yang menangani wabah COVID-19, yang terekam di sana adalah 311 kakak, dan dari Dinas Sosial melalui Tagana membantu kami 50 paket, baik itu beras, telur, dan juga goreng seperti ini. Sama hal Perindakop kemarin untuk sembako ke Sekretariat Lapago 311 paket yang berjumlah 622 kami terima sah dan barangnya resmi, tidak ada yang kurang. Sehingga hari ini bersama dengan masker ya, masker. Sama dengan ini, hari ini kami pengurus Lapago akan membagikan kepada masyarakat sesuai dengan data yang masuk, dan perlu diketahui oleh Bapak Ibu tim penanganan wabah COVID-19, karena data kami yang masukkan itu tidak sesuai dengan jumlah bantuan sembako yang di-drop hari ini, yang kemarin. Sehingga kami melakukan mekanisme pembagian dengan berkelompok. Kami sudah bagi 22 kelompok, karena warga yang terekam di KTP ini hanya 322 kakak, sementara data yang masuk lebih dari 322. 311. Sehingga kami akan melakukan pembagian masing-masing titik. Kami bagi 22 titik. Di situ kami bagi 50 paket. Dan semua titik ini akan mendapatkan sesuai dengan sembako yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui oleh Bapak bahwa sebenarnya dalam aturan berita acara ini per kakak 2 sak atau 20 kilo. Tapi karena jumlah penduduknya banyak yang tidak dapat, sehingga kami bagi per kakak 1 sak. Supaya tidak ada keributan dalam pembagian ini. Semua masyarakat punya hak yang sama untuk mendapatkan makanan, sehingga kami bagi 1 sak. Dengan demikian, kami sampaikan dan rekomendasikan hari ini hasil pembagian dan laporan ini akan kami bawa Kesbangpol dan juga ke Perindakop dan Dinas Sosial untuk minta bantuan yang kedua kali, karena warga kami banyak yang belum mendapatkan pembagian sembako. Data kami sampai dengan 2000 lebih itu kalau sudah final, apabila ada penambahan data baru kami akan masukkan kembali. Sebenarnya masyarakat Lapago bukan hanya ada di Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura. Dari Kriminawa, Sarmi, Lari sampai dengan Kerom kami belum data. Tapi di sana ada teman-teman yang kerja. Dalam hal ini masuk di FKUP, ada juga di Paguyuban yang lain, ada juga di ormas yang lain.
Lapago Mepago juga sedang tangani. Tapi karena di sana berdasarkan data verifikasi, kami akan terus mengulangi data kembali. Baik, itu yang betul diketahui oleh bapak-bapak utusan di penanganan wabah COVID-19. Kami atas nama masyarakat Lapago menyampaikan banyak terima kasih atas upaya dan kerja kerasnya. Dan kami para pengurus Lapago akan menyalurkan berbagai ini kepada warga yang sementara data ada. Tapi lebih lanjut kami akan terus mendorong agar banyak warga yang sudah data ini di kemudian hari juga dapat dibantu sesuai sebagaimana hari ini yang kami lakukan. Terima kasih. Baik, ini ada tambahan dari Pak Ketua, silakan. Dari perintah kop maupun di dinas sosial dari Kespampol, saya sudah sampaikan semua. Tapi apa yang sampaikan? Wilayah Lapago, wilayah adat itu saya punya hak untuk membagi. Kalau Bama dari pemerintah bantuan turun. Tapi dilemakan saya ada orang. Dilemakan saya. Itu saya kembali ke bukan siapa-siapa lagi, tapi dari pihak instansi gubernur. Dari gubernur situ yang kita orang Lapago ini susah diatasi. Kalau sesuai dengan jalur akan datang, pasti programnya pemerintah, rencana pemerintah itu harus satu kakak akan dia dapat 20 kilo. Dengan sesuai dengan lemparan apa itu sesuatu semua yang dapat, tapi jalurnya sendiri-sendiri ada terbagi. Jadi apa yang ada ini dia mengeluh dan dihadapi, dan itu bukan bapak orang, tapi saya nyeruh, kasihan betakal saya sendiri. Sehingga sebagian besar janda muda itu tidak akan dapat bagian besar, sebagian besar tidak dapat. Dan sedikit ini mungkin kali satu karun kecil, tapi bisa dapat kita itu. Anak semasa kembalikan ke anak-anak tim relawan, tim relawan tolong sampaikan ke Pencapo dari Kespampol, dinas sosial, tolong sampaikan. Lebih fokusnya gubernur ada buka mata. Dia cek kanan, gubernur itu anak Lapago. Pejabat anak di KPD gubernur itu semua orang Lapago semua. Baru mereka bikin hancurkan masyarakat Lapago ini. Ini saya pesan. Saya kaos, saya sebagai orang menentang adat Lapago. Cuma anak titip berikan lewat anak orang. Tapi apa yang saya kurang, banyak hal yang saya mau sampaikan, tapi nanti tambah lagi anak adik wanita kecamatan adik juga, jadi orang sampaikan. Karena dia orang pengurus Lapago juga, orang di provinsi, jadi akan sambung lagi. Saya berikan waktu untuk Pak Wanita sambung lagi. Berdiri sini. Kami bisa ada seperti ini. Saya sangat percaya sekali dengan orang Papua ini, bodinya hebat-hebat seperti gaya orang Israel. Karena itu walaupun orang bilang virus corona COVID-19, tapi saya sangat percaya bahwa Tuhan benar-benar berjuang dan bekerja keras. Rakyat OAP orang asli Papua sehingga hidup aman tertib. Yang penting salah satunya syarat adalah tugas bapak dan ibu tinggal di rumah. Amin. Itu keputusan resmi dan benar-benar bahwa tinggal di rumah. Barang siapa pelihara perintah, maka dia akan mengikuti benar-benar. Jadi saya sangat percaya sekali bantuan seperti ini penduga, tapi pengurus Lapago bertindak sedikit demi sedikit sehingga mendatangkan barang seperti ini. Atas nama Ketua Wilayah Lapago, saya sampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua dan lebih khususnya tugas dari relawan gugus COVID-19 ya, kepada adik-adik yang sedang bergerak seluruh lokasi yang ada, Jayapura, Kerom, Wali Kota, disampaikan terima kasih dan kehadirannya sangat berharga. Dan
saya sangat percaya ini ada situasi agak kurang bagus karena olahan dari tabi memang orang tahu bahwa tabi itu tabi satu saja. Lima ada itu saya lihat juga sama. Di anime juga sama. Nepako juga sama, tapi kami Lapako situasi kakak. Kacau di sini, ini Lapako pimpinnya Agus kah atau siapa? Hah? Yang satu ini siapa namanya? Labene atau Paus. Jadi dalam satu wilayah ini menghancurkan orang rakyat di sini adalah ada 3 orang ini. Yang secara SK, secara resminya siapa yang berhak bertindak mengurus untuk kepentingan rakyat lebih banyak. Membuasa selaku kader dari Lapako dan juga saya juga dalam kepengurusan di sini, saya melihat hal ini kurang bagus. Membuat orang-orang yang menangani seperti ini, mereka diombang-ambingkan mau urus ke sana atau mau urus ke sini. Karena itu waktu tidak lama lagi mereka mau serius untuk mau urus membantu kami, maka kami hilirkan seluruh pengurus bagi mereka dan kita juga kumpul sama-sama dan harus klarifikasi supaya fokus satu orang mengurus ini sehingga orang-orang ini tidak terbagi-bagi pikiran otak mau ke sini kah mau ke sana. Kondisi terjadi seperti itu, maka kita satukan duduk timnya siapa? Imo atau Labede dan Pak Agus, kita duduk sama-sama bicarakan mana SK yang palsu dan SK yang benar layak mengurus rakyat lebih banyak ini. Maka nanti disitulah keputusan yang saya akan bersama teman-teman tim pemantau atau namanya tim klarifikasi. Kami terbentuk yang benar siapa. Kalau Agus ya ini Labede nggak boleh bergerak. Atau kalau bukan Agus berarti Agus tidak boleh bergerak. Nanti siapa? Paus dia akan bergerak. Jadi kamu dua ini karena yang mana SK yang benar. Karena ini masyarakat kan bingung mau ke sana atau mau ke sini. Bagi begini juga ada turun di sana, ada turun di sini. Ya toh? Karena itu ini akan klarifikasi. Jadi waktu dekat anak-anak intelektual atau kemampuan bagus duduk sama-sama bersamaan dari kita untuk kita, maka kita duduk sama-sama ada peluru klarifikasi dalam organisasi tentang wilayah Lapako. Jadi kalau berpihak oleh SK dijaminkan bahwa kalau Agus maka semua orang tinggalkan pengurusnya, mereka itu terlibatkan pengurus di sini silakan masuk. Kalau memang siapa? Paus berarti Bapak Agus juga dengan teman-teman pengurus ini masuk saja tim di situ. Bagian apa, bidang apa saja. Tidak boleh saja satu wilayah ada Lapako ini, Dewan ada Papua, wilayah Lapako itu dia lari ke Agus barisan gue sekian orang, lari ke Paus barisan sekian orang. Ini bisa merebut dengan hal kecil begini, kamu bisa berkelahi. Karena itu tidak boleh terjadi. Kecuali berkali kau pergi ke Timika kah, Banyai kah, Lapako di Wamena kah boleh. Ini orang beda-beda kita hidup di sini. Jadi ini harus klarifikasi satukan. Mungkin satu saran itu saya sampaikan. Terus yang kedua, terima kasih Ketua Lapako bersama, kalian sekarang sudah panggil Lapako. Jadi Bapak Ketua Lapako bersama timnya sudah mendatangkan barang, sudah masyarakat kecil besar, janda, tunda, miskin layak mereka menerima. Sehingga saya sampaikan terima kasih kepada saudara-saudara yang sudah mengurus barang dan mendatangkan ini logistik. Nah yang kedua, saya kembalikan ke pengurus karena pengurus sudah sikap untuk mau bagi sekarang. Kalau saya ragu sekali, karena ragunya apa? Sudah turunkan kemarin di Gunung Merah. Itu atas nama Lapako juga. Di sini atas nama Lapako juga. Jangan sampai dia sudah bagi sampai Antam ke sana. Kalau lagi Antam bagi ke sana, maka dualisme bantuan dalam orang lain mau dapat, nanti masuk ke satu pintu, satu rumah, satu orang akan dapat. Maka penipuan kepada pengurus yang kurang bijaksana itu akan terjadi. Jadi data ini perlu klarifikasi. Yang baik bantuan kemarin yang dapat di sana siapa-siapa, yang tidak dapat di mana.
karena ini kan bantuan gratis karena waspada untuk COVID-19 ini 19. Jadi yang bagi mereka yang belum dapat siapa, bagi mereka yang tidak dapat nanti pengurus belakang. Di mana-mana bantuan dari paus urus itu sampai turun di mana. Terus di mana-mana yang belum dapat supaya ini pengumpulan bantuan supaya tujuan terarah sama bantuan. Nah itu yang kedua. Ketiga saya usul kepada ada di penanganan COVID-19 ada tugas khusus ya. Terus saya usul bantuan seperti ini menurut pikiran saya ini 5 adat wilayah Papua. Karena itu Lapako turun di sini, Saireri turun di sini, Tabi turun di sini, Mepako turun di sini. Anim turun di sini. Kalau wilayah Jayapura atas sama Kabupaten Jayapura, tapi turun di sini terbuka supaya wilayah Lapako duduk sini, wilayah Tabi duduk sini supaya pembagian terbuka. Ada orang mau jadi pemimpin tidak pernah bagi-bagi, membuat semua orang lari ke Lapako. Pasti Sairerin datang juga Lapako, Tabi datang Lapako. Mana lagi? Ya semua wilayah-wilayah itu akan datang Lapako. Karena Lapako terbuka mereka akan bagi, jadi kita dapat bagian. Akhirnya ramai ke sini. Nanti orang Lapako yang paling sudut-sudut ada tidak dapat bagian tanggung jawab saudara. Itu akan terjadi. Karena itu dilaporkan kepada provinsi. Ada Bapak Musa itu ya, Kepala Kesbangko. Dan Ibu Haluk sampaikan usulah akan sampaikan ini Orwan Toliwon yang disampaikan pada kita. Kalau bantuan begini, bantuan bagus. Pemerintah pedulinya luar biasa. Asal sekarang pembagian wilayah langsung turun ke Jayapura. Oke, anu punya mana? Tapi punya mana? Apa? Supaya publik juga mengikuti, media juga mengikuti. Benar-benar bahwa pemerintah peduli bertindak lawan COVID-19 19. Maka ini ada 5 adat, jadi ini bagian sekian yang sudah jelas. Tidak, maka orang Lapako suka bagi-bagi, semua orang pergi. Tapi datang, Sairerin datang, Men datang, dan lain-lain semua datang di sini. Akhirnya Lapako jatah yang bantuan oleh pemerintah, kesempatan tidak akan dapat bagian. Karena Lapako ini wilayah cukup besar. Jadi itu mungkin hal ketiga saya sampaikan. Saya sangat percaya bahwa proses bantuan ke tahapan-tahapan lain silakan data. Dan berikut dan terakhir, orang di sini data bantuan seperti ini itu sudah dana beras logistik cukup besar turun ke Kabupaten Jayapura. Kabupaten Jayapura oleh pemerintah daerah, bupati jajaran di bawah. Maka itu turun di mana? Karena barang sedikit turun begitu baru laporannya angka uang besar sumber yang Jokowi minta itu keluar, maka orang lebih banyak akan menikmati yang penyaluran dana, penyaluran barang ini. Itu terjadi, maka kita mengerti hal ini. Karena itu kita monitor juga data, maka bantuan pemerintah di sini, RT lah, RW, kepala masing-masing yang ada di sini, jaringan pemerintah daerah tidak terbuka. Mohon terbuka kalau seperti ini. Itu karena apa? Kami di sini wilayah Lapako itu wilayah Lapako sini beberapa keluarga tempat masing-masing yang ada karena tidak ada akses pesawat landing tidak terbuka, maka semua orang dari Yaukimo, Wamenaka, Tolikara, Puncak datang bergabung di sini. Mau kasih makan mereka itu atau orang berkata tetap di sini? Bingung, benar atau tidak? Hah? Ini bingung. Karena itu kalau orang seperti ini siapa atasi? Ya kami usul pemerintah supaya kebijakan bantuan tak terduga. Kalau ini berkata tetap, tapi tak terduga di luar dari itu karena mereka manusia juga tidak berangkat. Itu kesempatan bagaimana pemerintah melihat kepada mereka. Nah, tugaskan kami untuk mendata siapa-siapa yang belum dapat bagian. Mungkin itu bisa lakukan apabila kalau ada kesempatan, ada solusi. Terima kasih, cukup sekian saya disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kepada ketua Bapak ya teman-teman. Yang lebih spesialis saya sangat menghormati.
sosial dengan apa ini? Ibu Kasrapol. Saya pendata itu bukan di luar. Ibu sosial. Sekali Bapak. Resmi. SK gua resmi, terdaftar gua resmi lewat pemerintah provinsi Papua, lewat Kasrapol. Dan juga kemarin kami rapat di Hotel Sulbel. Masalah Lapago ada protes. Permohonan itu ada 3. Saya bilang Jaya dengan keluarga besar Tolikara. Lo kasih masuk proses ini bagaimana? Tidak, itu semua di bawah Pajul Lapago, wilayah adat. Sudah protes, forum terbuka. Kemudian Paus dengan Labuni mereka bawa, sama-sama juga kita hadir. Tapi di sana dipatah nama saya panggil. Oke, itu jelas. Ibu Kaspampol bilang itu sesuai dengan terdaftar di Kaspampol. Sudah bagi, tapi kenapa terjadi lagi ini? Kau wakil gubernur kau bicara langsung ke Barani antar ke sana. Saya kebingung. Itu yang kepentingan sehingga wilayah-wilayah adat lain juga bisa dapat bagian. Baru bantuan-bantuan kita semua fokuskan 2 jalur sehingga teman-teman lain tidak dapat. Lapago saya dapat 2 kali double. Semua salahnya itu pimpinan di atas. Dari Prinsakop, dari Kespampol, dari sosial. Salah sana. Ada SK, gubernur juga pegang SK dari Garuda. Saya juga pegang SK Garuda. Sesuai dengan itu yang dibagi. Jadi kita wilayah adat tidak boleh bermain. Kau itu hanya cuma kau pernah waktunya itu 5 tahun saja. Dan tidak boleh bikin permainkan wilayah adat. Dampak Tupisme, pemilisme, aplikasi akhirnya wilayah adat antuk. Itu saya pesan dan tekan lagi, bukan anak buat, tapi saya tekan lagi. Supaya masyarakat saya juga bisa tahu. Kalau bermain begitu, pembunuhan apa segala macam jatuh. Orang Lapago sampai bermain di gubernur akan tanggung jawab nyawa itu. Sekian dan terima kasih. Karena ini untuk masyarakat. Selamat datang waktu. Sekretariat Provinsi Papua. Jadi semua kabupaten yang sebagai kepala suku terjadinya keberangkatan ke masing-masing kabupaten dan kepala suku yang lain memang posisinya di sini. Di Jayu-Jayu juga posisi di sini, ada beberapa kepala suku memang ada di sini. Jadi saya banyak terima kasih pada Pak Ketua Provinsi. Dia telepon saya. Masing-masing kabupaten harus siapkan data semua warganya. Akhirnya kami siapkan. Seluruh. Jadi yang kami data di sini bukan masyarakat, tapi kepala suku yang hadir. Berapa kepala suku yang 10 kabupaten, kota 15 yang kami hadir di tempat ini. Jadi ini perwakilan kepala suku yang hadir di sini yang sembako yang dari yang saya bisa sampaikan supaya adik-adik tim Kopik ini bisa ditahukan kepada mereka, bukan hanya ketua sendiri pembagian langsung di masyarakatnya, tapi kepala suku masing-masing mereka datang ke tempat ketua dan sembako kita akan bawa keluar dan bagi di masing-masing wilayah. Jadi wilayah ini bukan di sini saja, Kota Jayapura pun dia akan dari sini kembali ke Kota Jayapura. Blok 9, Entrop semua nanti akan keluar ini. Jadi tolong sampaikan supaya semua terada. Selama ini kan pembagian di sana, pembagian atas sama kepala suku Lapago ini kan banyak hal yang mereka manfaatkan. Tetapi kami melihat salah satu terdaftar di Kasban hanya 1. Pak Agus Lawakogoya yang ada terdaftar di kepala suku di Provinsi Papua. Karena itu pemerintah juga harus ketahui dalam hal ini, organisasi ini. Jadi kita kabupaten sudah mengetahui hal ini. Karena itu kita mengikuti apa yang benar itu yang kita akan mengikuti. Jadi barang yang di sini turun ini bukan kita tidak bisa hanya memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
tetapi kita betul-betul kita akan turun ke rakyat kami. Itu yang saya bisa sampaikan. Terima kasih, kembalikan waktu. Pak tokoh dalam hal ini kepala suku dan perwakilan tokoh Lapago, terus tadi kita disampaikan semuanya. Lapago mengatasnamakan siapa paus dan CS-nya, siapa dan CS-nya yang bermain di belakang Lapago itu harus kami dipanggil oleh Gubernur Provinsi Papua. Kami harus dipanggil, bukan kami yang ke sana, tapi Gubernur bikin undangan untuk Lapago ini. Panggil kami dan kami bicara di Kesbangbol, mana yang sah dan mana yang tidak sah. Supaya bantuan-bantuan ini akan berlanjut seperti itu, kegiatan apapun juga bisa berjalan dengan baik. Kami harus bawahi dan usulkan itu. Dan kepada tokoh-tokoh Lapago, para intelektual, mari berikan dukungan dan dorong kepada kami. Kami hanya sebatas pengurus, tapi ke depan 2021 ke atas, pasti ada pengurus-pengurus yang baru. Perlu diketahui oleh 5 wilayah adat di Papua, yang resmi, legalitas hukum yang jelas adalah Lapago. Punya SK Kementerian Hukum dan HAM. Tetapi kalau sudah kita bermain-main seperti ini, kasihan yang korban adalah masyarakat. Yang kedua, saya garis bawahi tadi, mohon maaf kepada teman-teman saudara-saudara saya dari Papua dari 5 wilayah adat. Ini khusus untuk Lapago toh. Jadi kami bagikan ke warga Lapago. Bapak Ibu yang sudah punya KTP Kabupaten Jayapura atau di organisasi mana terdapat di sana, silakan mengurus di sana, tapi kami pengurus akan bagikan kepada kita punya warga Lapago, karena bantuan ini khusus untuk warga Lapago. Yang terakhir kali, kita akan melakukan pembagian di 22 titik. 22 titik tadi kita akan melakukan pembagian, kurang atau lebih, yang datang ribut di sekretariat, tapi kami akan berupaya terus. Kami akan berupaya kepada tim yang menangani dalam hal ini khusus Dewan COVID-19 untuk bagaimana penanganan selanjutnya. Kurang lebih itu, kami mohon maaf mungkin ada penyampaian dari tim gugus COVID-19. Oh ya, kalau tidak ada tanggapan masyarakat sebelum kita langsung masuk dalam pembagian. Masyarakat perwakilan ada yang mau sampaikan, silakan. Kami kasih waktu 2 orang perwakilan. Ada mau sampaikan? Sudah ya? Baik. Kalau sudah, cukup sekian untuk penyampaian. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak menyenangkan hati Bapak Ibu. Saya tarik kembali apa yang baik mau disampaikan kepada semua warga. Dan kami bagi sesuai dengan titik yang kami tentukan tadi. Karena yang masuk adalah 311 dari Perindakot, 50 paket dari Dinas Sosial, maka kita akan bagi dalam titik 22 titik, jadi kami akan bantu bagikan kepada masyarakat. Dan kepada tim-tim yang menangani, tolong lihat masyarakat yang ada di sekitar itu, jangan sampai tumbang tindih terjadi. Kurang lebih itu, sekian dan terima kasih. Selamat pagi menjelang siang. Wah, saya akan baca langsung ya. Atas nama suku Yale dari 3 kabupaten, suku Yale 1 orang. Mari. Lapago yang ada dalam diri Kabupaten Jayapura maupun di wali kota, pembagian itu sudah secara mekanisme kerja. Sebenarnya satu kakak itu dapat 20 kilo, tapi sesuai dengan apa yang ada, sehingga satu kakak dapat satu tas beras. Jadi barang yang kami dapatkan kemarin itu
621 sak beras, kemudian beras apa pula dengan lain-lain itu 300. Beras yang pertama kali bantuan dari sosial 50 paket. Itu barang juga sama-sama hari ini juga kita akan bagi. Jadi koordinator lapangan kalau silakan datang ambil. Perwakilan dari atas sama Cuku Yali. Nanti pengaturan baik-baik. Wah. Ya. Oke. Saya mohon kepada terima kasih proses penyerahan kepada rekan-rekan kepada masyarakat sudah selesai. Tim yang menangani tolong atur Kolonia Sere sampai dengan 22 titik ini diatur baik hari ini. Berasnya disusun sesuai dengan jumlah. Jadi tim yang masuk sekarang ini kami yang ada dalam ini semua tim. Masyarakat yang ada dalam ini semua tim. Nanti percayakan kepada koordinator akan bawa turun sebentar bagi ke lapangan. Baik, saya kira itu sudah jelas. Terima kasih Bapak Ibu untuk waktu. Kawan Ibu terima kasih dan Ibu terima kasih untuk kerja keras. Kami akan sampai ke Oke, beras coba atur dulu ya tim tadi.